放我走！你休怪我无情！想跑？这9叶华莲，终于成功将。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, untuk di sore hari ini, kita akan melanjutkan tonggak dari Stellar Transformation Season 6, tepatnya untuklah episode 7. Ya, sepertinya 7 ya. Dan untuk episode kali ini kita akan melihat Dewa Qinyu menyaksikan pertarungan kedua belah pihak atau dua sejoli yang memperebutkan cairan teratai suci. Yahai, ujung-ujungnya ya dia yang akan mendapatinya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pertarungan antara Liu Xi dan juga Tan Jiu atau si naga hitam akhirnya tidak bisa dihindari karena hanya ada satu mutiara saja, maka mereka haruslah memperebutkannya. Apalagi ya mereka sudah menunggu bertahun-tahun lamanya untuklah mendapati satu barang ini aja guys. Untuk Liu Yuxi, dia padahal sudah sangatlah percaya kepada Tan Jiu kalau dia sudahlah berubah drastis. Tetapi setelah penyerangan ini, dia juga tidak akanlah segan-segan jika nantinya dia akanlah bertindak kejam. Sedangkan ya, untuk Qinyu sendiri, dia masihlah menyaksikan pertarungan kedua belah pihak. Dan juga untuk Tan Jiu, dia sengaja merelakan untuklah menghancurkan dua bayangannya hanya untuk menghabisi nyawa dari Liu Yuxi. Dikarenakan Tan Jiu juga rela untuklah menghancurkan bayangannya, maka dia juga akanlah rela membakar jiwanya. Dia berhasil merantai tubuhnya dari Tan Jiu, sembari mengucapkan jika dia inginlah mati, maka matilah bersama dengannya. Maka tidak ada satupun dari mereka yang akanlah mendapatkannya. Sehingga Tan Jiu juga langsunglah mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia langsunglah menggabungkan seluruh bayangannya dan menerjang ke arahnya Liu Yuxi serta meledakkan diri. Sehingga Liu Yuxi mendapati serangan yang begitu telak dan pada akhirnya armor dari Liu Yuxi terlihat. Di sini Tan Jiu langsunglah mengambilnya sembari berkata lagi, akhirnya dia telah meninggal dunia. Waduh, apakah benar-benar meninggal dunia? Selanjutnya, Tan Jiu langsunglah mengarah ke mutiara teratai 9 warna. Dan ketika dia menyerap, Qinyu langsunglah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menusukkan tombaknya dari belakang. Sayangnya, itu hanyalah sebuah bayangannya saja. Lantas, untuk Qinyu cukuplah begitu terkejut. Ternyata, dia masih bisa untuklah membelah dirinya. Dan kini bayangannya hanyalah tersisa 2 saja ya guys. Tanpa babi bu, pertarungan mereka tidak bisa untuklah dihindari. Namun siapa sangka, 2 bayangan dari Tan Jiu berhasil untuklah ditebas dengan begitu mudah. Sontak ya, untuk Tan Jiu yang cukup meremehkannya, dia langsunglah begitu ketar-ketir dan mencoba untuklah melarikan diri. Lantas ya, untuk Qinyu yang awalnya ingin mengejar, tetapi untuk Tan Jiu terlalu cepat berlari, dia pun memutuskan untuklah tidak mengejarnya. Karena di depannya masih ada harta, yaitu teratai berdaun 9. Setelah dia berhasil mengambilnya, dia juga begitu sangatlah penasaran. Jika ini disatukan dengan air satu dimensi dari alam bintang gelap, apakah akan terjadi sesuatu? Dan benar saja, untuk kedua harta ini tiba-tiba langsunglah beresonasi. Namun untuk Paman Fu langsunglah mempertanyakan, sebenarnya apa gunanya mutiara emas tersebut? Tampaknya tidaklah begitu berguna. Namun Qinyu merasa kalau mutiara emas ini cukuplah begitu berguna. Dan Paman Fu memberitahu jika itu adalah air satu dimensi dari sumber emas, maka itu adalah harta karun aliansi merah. Dan saran dari Paman Fu yaitu mengapa dia tidaklah mencoba memurnikan mutiara emas.
Alasan Qin Mu tidaklah melakukannya dikarenakan untuk mutiara emas ini terlalu dingin dan cukup untuklah membekukan jiwanya. Jika dia gagal ya ujung-ujungnya dialah yang akan meninggoy. Jadi dia akanlah memurnikannya ketika dirinya telah mencapai tingkat fusi jiwa, maka dia dapatlah menyempurnakannya. Mendengar itu juga, Paman Fu langsunglah geleng-geleng kepala. Sebab untuk tingkat fusi jiwa itu sama halnya dengan dewa surgawi. Terlebih untuk dewa tingkat tinggi saja menjadi dewa surgawi itu dikatakan sangatlah sulit dan hanya beberapa orang sajalah yang telah berhasil. Dan Qin Yu langsunglah mengkonfirmasinya. Maka dari itulah dia harus banyak belajar dan berkultivasi di ruangan rahasianya sendiri. Dan Paman Fu memberikan sebuah berita baik lagi. Kalau baru-baru ini untuk Heyu telah memasuki keadaan khusus. Tetapi dia tidaklah tahu apakah itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Mendengar itu Qin Yu cukuplah penasaran. Sementara itu untuk Heyu, kecepatan penembakan tombaknya sudahlah meningkat dengan begitu drastis. Untuk Qin Yu sendiri, dia juga penasaran kalau penembakan tombaknya bisa puluhan ribu peluru dalam sekejap. Namun untuk gerakan dari Xiao Hei sendiri atau Heyu sebenarnya tidaklah cepat. Yang perlu dia lakukan atau yang perlu dia tambah adalah kecepatan bergeraknya. Namun ya tetap saja bagi Paman Fu, kalau Heyu ini sudahlah meningkat begitu drastis dan dia sudahlah berbeda dari 10.000 tahun yang lalu. Terlebih juga untuk tahun-tahun yang lalu, dia tidak menggunakan kekuatan suci apapun. Hal inilah yang membuat Paman Fu cukuplah begitu khawatir karena takutnya keadaan yang dialami oleh Heyu sendiri itu malah berujung yang lain guys, bukan keadaan yang baik. Maka dari itulah dia khawatir dan memberitahu kepada Qin Yu. Dan ketika mereka bertemu, Heyu sama sekali tidaklah memperlihatkan tanda-tanda yang begitu janggal. Intinya, dia masih bersikap seperti biasa. Lalu Qin Yu pun langsung mempertanyakan, dia sudahlah 10.000 tahun lamanya dalam kondisi seperti ini. Mengapa dia tidak memberitahu kepada dirinya? Dan untuk saat ini, Heyu sebetulnya sudahlah berada di puncak dewa tingkat tinggi. Kemajuan dia bisa dikatakan begitu sangatlah cepat. Dan semua ini pasti ada hubungannya dengan cara latihan dia yang khusus ya. Dan Heyu memberitahu, selama dia berlatih dengan tombak Dewa Gufeng, dia selalu merasakan dalam kondisi yang khusus dan juga perasaan yang begitu misterius. Maka dari itulah, dia terus berlatih dan berlatih dengan cara menembak sampai hari ini juga. Dan Heyu juga meminta kepada Qin Yu tidak perlu untuklah khawatir kepadanya. Jika dia terus berlatih seperti ini, hasilnya akanlah sangat dahsyat. Karena penasaran juga, dia meminta kepada Heyu untuklah bertarung dengannya. Akan tetapi, baru saja beberapa gerakan, Qin Yu meminta untuklah berhenti. Yang ternyata, Qin Yu telah mengakui kalau Heyu sudah lebih kuat daripadanya. Dia meminta untuklah tetap ambil jalan seperti ini, maka dia akan menjadi lebih kuat lagi. Serta Paman Fu diminta untuk jangan ganggu Heyu dalam berlatih. Biarkanlah dia fokus untuk semua ini. Setelah mengetahui kalau dirinya ini tertinggal oleh Heyu, dia juga tidaklah terima. Jadi Qin Yu memutuskan untuklah melakukan pengasingan lagi dan dia haruslah bisa untuklah menembus level arai keempat sesegera mungkin. Sesingkatnya, Qin Yu telah berhasil membentuk 3 formasi sekaligus. Bahkan formasi yang dia keluarkan ini sudah begitu sangatlah sempurna. Dan dia kembali berpikir, sepertinya dia akanlah mempelajari hakikat susunan baru formasi lagi. Totalnya nanti akan menjadi 4 formasi sekaligus. Terlebih juga, dia telah berhasil untuklah memasuki level arai 4 tingkat. Tidak lama dari itu juga, Paman Fu datang dengan memberikan selamat. Sebab dia adalah satu-satunya orang yang lebih cepat daripada yang lain. Bisa dikatakan dia 10 kali lebih cepat. Dan seharusnya untuk mencapai level keempat itu membutuhkan 1 juta tahun. Waduh, kedatangan dari Paman Fu bukan hanya sekedar memberikan selamat. Ada 2 laporan yang akanlah dia beritahu. Yang pertama, Hong Yu, Lu Sui, Wulan, dan juga Wu He telah menguasai Soul Arai. Itu adalah berita baiknya. Dan untuk berita buruknya, tidak ada seorang pun dari mereka yang merasakan alam dewa. Wadah,
Hal ini membuat Qin Yu cukuplah begitu kebingungan, bukankah untuk alam dewa dapat dirasakan di mana saja? Apakah semua ini ada hubungannya dengan takdir langit dan bumi? Dan untuk laporan berikutnya, kalau Heyu telah mencapai tingkat dewa surga. 乌鹤斯人已然灵魂大。 Sontak, Qin Yu cukuplah begitu terkejut mengapa kultivasi dari Heyu sungguhlah begitu cepat dari yang dibayangkan. Dan dia tetap meminta kepada Paman Fu jangan ganggu Heyu untuklah berlatih. Dan biarkanlah dia berlatih sesuai dengan caranya sendiri. 就让小黑按照自己的想法修炼吧，只是不见得很久。好你个谭九！ Sementara itu, untuk Jiang Lan sebagai paman dari Jiang Lier, kalau salah tolong dikoreksi, dia sedanglah berbicara dengan seorang pria yang bernama Cuki. Walaupun namanya agak aneh, dia melaporkan kalau saat ini Rana dari Jiang Lier telah berada di puncak Dewa Surga. Gila-gila. Dan juga untuk saat ini, masa-masa kultivasi dia bisa dikatakan sangatlah sulit. Ditambah juga baru-baru ini dia telah mendengar tentang keberadaan dari Qin Yu sudah berada di alam dewa. Lalu untuk Jiang Lier langsung mempertanyakan kepada Jiang Lan apakah dia telah mempunyai berita tentang Qin Yu. Sayangnya untuk sampai saat ini dia sama sekali tidaklah menemukan keberadaannya. Namun dia memastikan kalau Qin Yu ini sedanglah berada di kota Jiangnan bagian selatan. Tidak sampai di situ juga, Jiang Lier memberitahu 300 tahun yang lalu ayahnya telah datang ke sini untuklah mempersulit kehidupannya lagi. Ia sudah pasti ini masalah perjodohan. Mendengar itu, Jiang Lan cukuplah begitu kesal karena untuk ayahnya dari Jiang Linger ini adalah salah satu pria yang begitu menyebalkan. Sehingga dia langsunglah menaruh bayangan di sisinya Jiang Linger dengan bertujuan agar ayahnya sama sekali tidaklah mempersulitnya. Ya, pada intinya, Paman Jiang Lan ini sebenarnya sudahlah merestui Qin Yu dan juga Jiang Linger. Tetapi bagaimanapun juga, restu perlu yang namanya orang tua, bukanlah seorang paman. Sementara itu untuk Qin Yu yang sedanglah bersantai-santai, dia mendengar sebuah percakapan dari dewa berbaju hijau dengan Chu Liuqing, yang dimana si dewa hijau ini telah mendapati informasi kalau Qin Yu memiliki harta yang begitu sangatlah banyak. Salah satu contohnya yaitu 2 senjata ilahi dan juga teratai 7 warna. Padahal mah 9 ya. Namun Chu Liuqing sebagai temannya meminta kepada dia janganlah terburu-buru karena untuk Qin Yu ini berada di ranah Dewa Surga. Mungkin saja jika terjadinya pertarungan maka dia bukanlah tandingannya. Tetapi tetap saja si Dewa Hijau satu ini tidaklah begitu peduli dan hanya menganggap kalau Dewa Qin Yu adalah yang lemah. Untuk Qin Yu yang mendengar semua percakapan tersebut, dia telah menyadari kalau semua ini adalah ulah dari Tanju yang memberitahu kepada mereka semua tentang teratai 7 warna. Padahal yang muncul adalah teratai 9 daun emas. Dan datanglah salah satu pria tua berbaju biru, kita sebut saja sebagai Dewa Biru. Dirinya memberitahu untuk melawan Dewa Qin Yu itu cukuplah sulit karena rumornya dia memiliki sebuah formasi ilusi. Namun si Dewa Hijau tetaplah tidak percaya. Baginya itu adalah kekuatan yang tidak masuk akal. Sebab untuk orang-orang yang memiliki formasi begitu kuat hanyalah orang yang berada di ranah Raja Dewa atau God King. Jadi ya sebagian besar dari mereka tidaklah percaya kalau Qin Yu mempunyai kemampuan tersebut. Lalu datanglah 2 dewa untuk kakak pertamanya yang berambut putih bernama Geng Wu. Ternyata kedatangannya dia juga di sini untuklah menemukan keberadaan dari Qin Yu. Mendengar itu ya, Qin Yu sendiri merasa kalau Tanju ini benar-benar begitu bekerja keras hanya untuk mendapati teratainya kembali. Namun, jika yang diinginkan oleh Tanju seperti ini, yaitu mengirimkan para dewa untuklah menghabisi nyawanya, maka dia akanlah mengikuti permainannya. Dia memutuskan untuklah kembali dan bersiap-siap terlebih dahulu. Dan kita akhiri untuklah video kali ini dan dilanjutkan untuklah episode berikutnya, yaitu hari Rabu minggu depan sore-sore seperti ini ya guys. Jadi untuk spoiler part berikutnya,
Qin Yu akanlah menghadapi beberapa dewa yang telah dibayar oleh Tanju. Ya, lebih tepatnya bukan dibayar sih, tetapi diberikan pengumuman kalau Qin Yu ini memiliki banyak sekali harta, membuat para dewa cukuplah begitu tergiur-giur. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuklah keluar dari formasinya. Pada intinya, mereka hanyalah dewa-dewa keroco yang begitu serakah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye 看向 bye. 华莲，终于成功。